Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, pada malam hari ini yaitu malam Kamis, hari ini kembali berjumpa dalam giliran Kultum. Kita lanjutkan. Sekarang sudah lurus sejajar, wajah glowing walaupun nggak pakai skincare. Assalamualaikum. Ya, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana masing-masing individu ya, masing-masing person sudah punya bahasanya, saya juga mau dong ya punya bahasanya. Hari ini bismillah, saya memproklamirkan diri untuk membaca buku tadabbur yang sudah dibeli beberapa waktu lalu. Itu tulisannya Dr. Atabik Lutfi. Beliau adalah salah seorang dosen di UIN Syarif Hidayatullah gitu. Nah, dan ini juga bahasan UPA. Tentang juz 30 ya. Jadi Dr. Atabik menulis buku tadabbur juz 30. Mari kita mulai dari juz 30 yang diawali oleh surat An-Naba ya. Surat An-Naba diartikan bahwa An-Naba itu berita besar ya, seperti itu diartikannya. Terus berjumlah 40 ayat. Biasanya pemula-pemula menghafal dari sini ya kan, amma yatasaalun, seperti itu. Namanya tadabbur itu bukan tafsir ya rekan-rekan sekalian. Jadi saya hanya mengambil sebagian kecil dari surat An-Naba, yaitu tentang surat An-Naba ayat ke-12 ya, ke-14, 15 dan 16. Bunyinya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Yang artinya, dan kami turunkan dari awan hujan yang tercurah dengan hebatnya untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang. Ya, itu. Di sini Dr. Atabik menyampaikan bahwa salah satu poin dari tadabburnya yaitu nikmat hujan yang menghasilkan berbagai manfaat. Nikmat hujan yang menghasilkan berbagai manfaat. Ya, banyak orang sudah meneliti tentang hujan gitu ya. Bagaimana kita kemudian diajarkan dulu waktu SD gimana proses hujan gitu kan. Nah, saya juga mengutip ini dari Gramedia tentang proses hujan. Luar biasa sih. Pertama, proses hujan adalah proses penguapan, ya nggak sih? Proses penguapan, mantap. Proses penguapan dari air yang ada di bumi kan gitu, dari laut, dari dari sungai gitu. Penguapan itu diangkat menuju atmosfer ya, ke sana gitu kan, dan di sana nanti akan berubah menjadi embun ya, bahasanya gitu. Ya, menjadi embun dan membentuk partikel-partikel kecil dan membentuk awan di sana kan gitu. Nah, dari sana kemudian diturunkan kembali menjadi air yang berakhir dengan istilahnya presipitasi. Nah, tuh kan. Dari evaporasi, kemudian kondensasi, dan kemudian berakhir dengan presipitasi. Luar biasa nggak tuh gitu? Luar biasa nggak tuh gitu kan? Mengulang lagi zaman-zaman kita dulu waktu sekolah kan, luar biasa di sini. Nah, dari sini mungkinkah tidak ada campur tangan yang maha kuasa? Itu tidak mungkin ya. Banyak orang kemudian mengira bahwa semua hal yang terjadi di dunia ini hanya sebatas kebetulan, misalnya sebut orang bilang kebetulan gitu.
kita hanya bisa menghela nafas, ya nggak sih? Kita hanya bisa menghela nafas ketika apa namanya melihat orang kemudian berpendapat seperti itu, gitu. Kenapa menghela nafas? Karena yang mengucapkan itu bukan orang yang dari kebun, ya kan? Dari kebun ke kebun lagi, terus besok ke kebun lagi, enggak gitu. Dia itu dari kuliah loh, dari apa? Dari IPM, dari apa? IPT, kalau orang-orang Malaysia bilang dari IPT, dari apa satu universitas ke universitas yang lain kayak gitu. Maksudnya mereka tuh melakukan pendidikan berjenjang ya gitu kan. Tapi kemudian menyimpulkan bahwa segala hal bisa jadi kebetulan karena apa? Karena mereka mungkin merasa kecewa dalam hidupnya gitu kan. Kemudian mereka apa namanya mengabaikan apa namanya mengabaikan kebenaran demi egoisme yang tinggi misalnya kan luar biasa gitu. Padahal gitu. Hanya apa ya kita menulis aja tentang ini gitu ya. Ya apa namanya terlepas dari banyak hikmah yang sudah dipaparkan oleh para ulama tentang hujan gitu. Kita ajalah sebagai orang awam gitu kan membaca buku tadaburnya Dr. Atabik gitu dengan pemahaman yang ya gitu kan pemahaman yang sebisanya kita ini ya tergelitik bahwa mungkinkah proses itu kemudian kebetulan kan nggak mungkin gitu ya proses penguapan itu sendiri misalnya itu kan nggak mungkin terjadi tiba-tiba kan enggak gitu ya ada proses ada pemanasan kan ada panas itu yang kemudian membuat dia menguapkan gitu luar biasa gitu ya Masya Allah dari sini kemudian beberapa ulama apa namanya mengambil hikmah tentang hujan gitu ya bahkan ada yang kemudian menukil dari hadisnya Rasulullah bahwa terjadinya hujan itu termasuk misteri gitu ya bukan misteri si takdir ya takdir yang kemudian manusia nggak ada yang tahu gitu dan bahkan dia termasuk dari salah satu yang disebutkan yaitu kunci ilmu gaib jadi tentang ya hanya Allah yang tahu gitu kan selain di mana kita mati gitu ya di mana kita meninggal ya hujan gitu salah satunya gitu ada 5 ya ternyata ilmu apa gaib yang pertama itu tidak ada yang tahu ya apa yang akan terjadi esok ya mana ya ada yang tahu ya kan gitu kita hanya bisa berencana gitu kan gitu makanya kan kalau kita dimotivasi itu eh, esok adalah cita-cita kita hari ini ya nggak sih gitu makanya hari ini kita disuruh untuk mempersiapkan supaya cita-cita besok sesuai dengan harapan kita kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tidak ada yang tahu apa yang terjadi di rahim seorang ibu, ya kan? Ya kan? Tidak ada yang tahu apa namanya yang terjadi di rahim seorang ibu. Ini apa namanya saya mengambil cerita dari seorang apa namanya ustadz ya ustadz muda. Jadi beliau menceritakan apapun yang dimakan oleh ibu, mau itu pedes, mau itu sambel, mau itu apa makanan nggak jelas gitu ya. Tapi ketika itu untuk anaknya, Allah itu sudah saring dia menjadi nutrisi, ya nggak sih? Bahkan Ustadz itu sampai bilang, walaupun ibu itu makan piring sekalipun, ya makan piring, makan sendok sekalipun itu disaring gitu loh. Itu disaring yang kemudian yang Allah berikan ke anak yang ada dalam mereka adalah nutrisi gitu. Itu apakah itu juga kebetulan kan nggak mungkin ya gitu itu jadi tidak ada yang tahu ya apa yang terjadi di rahim tentang pertumbuhan apa namanya anak manusia dari step ya kan step 1 step 2 sampai kemudian dia siap untuk dilahirkan gitu kan luar biasa kemudian yang berikutnya adalah tidak ada yang tahu apa yang akan ia lakukan esok. Ya, setiap manusia nggak ada yang tahu kita besok mau ngapain sih. Kita bisa aja berencana kan. Besok kita mau ini gitu kan. Kayak kita kan ya Najma ya. Bahkan dulu kita berencana besok kita mau apa namanya bahas tentang tajwid kan. Tapi Bu Esi menyampaikan bahwa besok adalah apa namanya bagi yang belum menyelesaikan laporan silakan diselesaikan laporannya kan gitu jadi kan kita makanya nggak ada yang tahu gitu kan kemudian itu iya iya itu insya Allah segera menyusul terus kemudian tak ada yang tahu di mana kita akan meninggal ya kan kita ada yang tahu kita meninggal kita bisa merencanakan apa namanya
dengan amal-amal kita gitu kan, kita berharap husnul khotimah gitu kan, tapi lagi-lagi itu kuasa Allah ya kan, lagi-lagi itu kuasa Allah, kita hanya bisa kemudian merencanakan, mudah-mudahan kita meninggal di tempat yang Allah ridhoi dan dengan kondisi yang Allah ridhoi, kan itu harapan kita kan. Makanya di setiap saat kita nggak boleh kemudian lalai dari doa, ya Allah biha bihusnil khotimah, kan selalu seperti itu ya, karena tadi tidak ada yang tahu gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada yang tahu kapan hujan itu. Walaupun mungkin baru-baru ini ada kabar pawang hujan, ya kan? Pawang hujan gitu kan. Tapi apa namanya? Apakah iya, gitu kan? Apakah iya pawang hujan itu manjur, kan enggak juga gitu kan? Hujan aja, karena Allah sudah bilang hujan saat itu kan gitu. Makanya ya itu semua adalah bagian dari gaib yang harus kita percayai gitu. Dan hanya Allah yang bisa ya. Hanya Allah yang berkuasa akan hal ini gitu kan. Apa namanya, dari sini ya kembali kita kemudian tersentak lah ya hati kita, mari kita sentakkan, yang tidak tersentak ya mari kita sentakkan bahwa apa namanya, hujan ini gitu bukan hanya sekedar kata hujan, oh turun air, enggak seperti itu ya gitu ya, ada prosesnya gitu, dan prosesnya itu enggak kemudian bisa diganti dengan apa namanya, teknologi yang mungkin secanggih apa gitu kan itu. Jadi apa namanya, ya bismillah mari kita mengikuti jejak para ulama, mentadaburi segala hal yang sudah Allah ciptakan, dan itu bukan sia-sia atau apa namanya, kebetulan ya seperti itu. Nah kemudian karena ini adalah hal yang luar biasa, kemudian para ulama memberikan apa namanya, semacam amalan ya, karena hujan ini adalah salah satu bentuk rahmat yang Allah turunkan, di mana ya saat hujan itu kemudian para ulama menganjurkan kita untuk apa? Berdoa. Ya sih. Salah satu waktu mustajab adalah saat hujan, ya kan? Saat hujan gitu. Bahkan ini Ustadz Salim sering kali ya memberikan apa namanya, sampaiannya gitu atau testimoninya gitu kan. Karena beliau juga pernah mengalami ya. Jadi beliau sering memberikan cerita kepada ibu-ibu yang mungkin belum dikasih momongan ketika dia sudah menikah. Kata Ustadz Salim, coba aja dengan terapi hujan. Jadi maksudnya hujan-hujanan gitu. Jadi yang mengamalkan ayat, kan di sini disebutkan dari air hujan kemudian tumbuhan kan gitu. Nah, jadi apa namanya, bisa jadi ada bagian dari tubuh kita yang mungkin kering gitu. Makanya kenapa dengan terapi hujan gitu, kemudian ada yang tersuburkan. Akhirnya Allah jadikan itu kemudian mudah dalam mendapatkan keturunan. Itu salah satu terapi gitu. Dan itu betul ya, dan itu terjadi gitu. Ya kita ngapain hujan-hujanan? Gitu. Iya betul. Terus kemudian, nah Rasulullah juga mengamalkan ini. Jadi suatu ketika Rasulullah itu sedang berjalan dengan sahabat, kalau nggak salah Anas bin Malik ya. Jadi ketika dalam perjalanan hujan, ya hujan. Terus Rasulullah menyingkap sebagian bajunya, tapi nggak sampai aurat, ya tapi sebagian bajunya. Akhirnya basah kan disingkap. Terus Anas bin Malik, apa yang Anda lakukan ya Rasulullah? Gitu. Apa yang Anda lakukan ya Rasulullah gitu kan? Apa namanya? Bukankah hujan ini adalah bagian dari berkah, katanya gitu. Terus apa namanya? Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, maka karena ini bagian dari berkah, saya ingin anggota tubuh saya juga terkena berkah itu. Ya, jadi Rasulullah menyampaikan seperti itu gitu ya. Itu tentang hujan. Itu pertama. Jadi ketika turun hujan, ucapkanlah doa yang sering kita sebutkan, Allahumma shayyiban nafi'a gitu. Kemudian ada sebagian ulama kemudian menganjurkan kita berwudu dengan air hujan gitu. Terus kemudian juga memperbanyak doa ketika hujan gitu ya. Dan ya itu sebagian dari beberapa amalan yang kita lakukan ketika hujan, dan kemudian ditutup dengan doa juga setelah selesai hujan, yaitu yang mutirna bifadlillah. Ya. Iya kan, itu ditutup dengan doa itu. Itu sebagian yang disampaikan oleh para ulama tentang hujan, ya. Luar biasa nggak tentang hujan ini? Mari kita telaahi lagi tentang hujan. Cukup sekian, mudah-mudahan ini memantik penasaran Anda semua tentang hujan. Silakan dicari sendiri. Kita tutup dengan
apa namanya penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir batin. Sekali lagi saya ambil sumber ini dari apa namanya buku Tadabbur Juz Amma yang dibukukan oleh Dr. Atabik Lutfi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.